Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Renungan yang saya bawakan hari ini bertemakan bagaimana hidup di hari-hari yang jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Kita lihat di koran, kita nonton di TV, bahkan kita dengar berita-berita di radio, kejahatan merajalela di mana-mana. Rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan makin hari semakin berkurang. Tapi saya percaya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana kita hidup di hari-hari yang jahat ini. Artinya hari-hari ini adalah hari-hari rasa aman. Orang merasakan keamanan itu semakin hari semakin berkurang. Hari-hari ini orang untuk rasa sungkan kepada Tuhan itu semakin hari semakin berkurang. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang nyata hari-hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, membuat kita untuk perhatikan setiap langkah kita di dalam berjalan, di dalam tuntunan yang Tuhan inginkan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Hari-hari yang tidak sehat, di mana orang penuh dengan ketakutan, dengan sakit, penyakit. Ya. Hari-hari yang mengkhawatirkan, membuat iman kita sebagai orang percaya ragu akan janji Tuhan. Dan mereka selalu katakan, di manakah akan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Karena hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang membuat kita ragu akan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau cara yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, kita perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita antusias, kita giat, kita sungguh-sungguh untuk setiap hari kita mempersembahkan korban syukur buat Tuhan dengan cara kita baca Alkitab, dengan cara kita memuji bahkan menyembah Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kehidupan rohani kita hari-hari ini? Apakah kita lebih sungguh-sungguh atau kita mau main-main atau kita hanya malas-malasan dan kita menyalahkan orang lain dan kita selalu katakan, ngapain saya berbuat baik, dia juga berbuat dosa. Dan kita selalu membandingkan orang lain dengan diri kita, bahkan diri kita dengan orang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita terus memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap sikap tindakan kita di dalam mengikuti apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar untuk mengampuni. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh, dan kita belajar untuk rendah hati. Karena kita tahu firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Rasa sungkan, rasa hormat orang tua, rasa hormat kepada orang tua itu semakin hari semakin pudar. Bahkan anak lebih galak anak daripada orang tua hari-hari ini. Dan rasa rindu untuk menyediakan waktu yang terbaik kepada Tuhan, semakin hari orang semakin jauh. Mereka lebih senang untuk jalan-jalan ke mall daripada untuk beribadah. Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita paksa diri kita paksa roh kita untuk terus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah kita supaya roh kita dibangun, roh kita dituntun untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Makanya ayat firman Tuhan katakan, makananku ialah melakukan kehendak. Bahkan di dalam Pemazmur katakan, seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwa kita hari-hari. Orang yang sungguh-sungguh ada rasa lapar, haus akan mencari kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat dan kita tegar untuk berdiri dalam menghadapi tantangan bahkan badai hari-hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu cari kehendak Tuhan. Kita cari kehendak Tuhan hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ayo kita cari kehendak Tuhan. Yaitu melakukan kehendak Bapa, melakukan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Mungkin sesuatu yang sulit bagi kita untuk berbuat baik, tapi hari-hari ini kita mau melakukan yang terbaik. Kita tinggalkan setiap kedagingan kita, kita tinggalkan segala ego kita, setiap kemalasan kita, dan kita mau duduk di kaki Tuhan untuk berserah, bukan menyerah tapi berserah kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta kemampuan dari Allah, membuat kita supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Yang kedua yang harus kita lakukan itu berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Karena hanya orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, orang itu akan keluar menjadi pemenang yang luar biasa. Karena kita tahu ada satu nyanyian katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, bahkan untuk masalah kita semua. Bagi orang yang berjalan di dalam tuntunan yang selalu mengandalkan akan kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita semua. Shalom.